Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Malam itu, langit di atas kampung Pantai Biru berubah menjadi kelam. Badai besar menggulung di atas lautan, angin berteriak, dan ombak setinggi rumah menghantam tepi pantai dengan gemuruh yang memekakan. Para nelayan di desa kecil itu sudah lama menarik perahu mereka ke darat, berlindung di dalam rumah, menunggu badai berlalu. Di tengah kekacauan alam itu, seorang nelayan muda bernama Arga duduk di ambang pintu gubuk kayunya, menatap ke arah laut dengan cemas. Arga adalah seorang pemuda sederhana yang hidup dari hasil laut. Ia tidak memiliki banyak, tetapi ia selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki. Namun, malam ini ia merasakan kecemasan yang berbeda. Badai besar seperti ini bisa berarti kemalangan besar bagi para nelayan, terutama jika mereka harus melewati hari tanpa melaut dan tanpa tangkapan. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang lain di udara. Sesuatu yang membuat jantung Arga berdebar dengan cara yang aneh, seperti firasat buruk yang menghantui pikirannya. Semoga badai ini segera berakhir, gumam Arga, matanya tidak lepas dari ombak yang berderu di kejauhan. Ketika pagi datang, badai akhirnya mereda. Matahari mulai menyelinap dari balik awan, dan lautan yang semula bergolak kini mulai tenang, meskipun ombak masih menghantam pantai dengan kekuatan yang tersisa. Arga, seperti biasa, bangun pagi untuk memeriksa perahunya dan memulai pekerjaannya. Ia menarik jala yang ia simpan di pantai, memastikan semuanya masih utuh setelah badai semalam. Namun, di tengah-tengah langkahnya di sepanjang garis pantai, Arga melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di antara tumpukan rumput laut dan kayu-kayu yang terdampar, ia melihat sosok seseorang terbaring di pasir. Itu adalah seorang perempuan. Astaga! Siapa dia? Seru Arga, bergegas mendekati sosok itu. Perempuan itu tampak tidak bergerak. Tubuhnya basah kuyup, rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Jantung Arga berdegup cepat saat ia membungkuk untuk memeriksa apakah perempuan itu masih bernapas. Ia menempelkan telinganya ke dada wanita itu, dan syukurlah, ia masih bisa merasakan detak jantung yang lemah. Tanpa pikir panjang, Arga mengangkat tubuh perempuan itu dengan hati-hati, meskipun beratnya membuatnya sedikit terhuyung. Ia tahu ia harus membawanya ke tempat aman sebelum perempuan itu benar-benar kehilangan nyawanya. Dengan susah payah, Arga membawa perempuan itu ke gubuknya. Ia meletakkannya di atas tempat tidur kayu yang sederhana, dan segera mencari selimut untuk menghangatkan tubuhnya yang dingin. Setelah memastikan bahwa perempuan itu aman, Arga menyulut api kecil di tungku untuk menghangatkan ruangan. Wajah perempuan itu, meskipun pucat, terlihat sangat cantik. Ada sesuatu yang misterius dan memikat dari sosoknya, tetapi Arga tidak bisa membayangkan siapa dia atau dari mana asalnya. Setelah beberapa jam, perempuan itu akhirnya membuka matanya. Ia tampak kebingungan, memandangi sekeliling ruangan dengan tatapan kosong. Arga, yang sedang duduk di dekat tungku, segera berdiri dan mendekat. "Kau sudah sadar?" tanya Arga dengan lembut. "Kau terdampar di pantai setelah badai. Aku menemukanku di sana." Perempuan itu menatap Arga dengan mata lebar, seolah-olah ia mencoba memahami kata-katanya, namun tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggeleng perlahan, lalu mencoba duduk, meskipun tubuhnya masih tampak lemah. Pelan-pelan saja, Arga menahan bahunya agar tidak jatuh kembali ke tempat tidur. "Kau masih sangat lemah." "Apa yang terjadi?" Suara perempuan itu akhirnya terdengar, lemah dan serak. "Di mana aku?" "Kau ada di kampung Pantai Biru," jawab Arga. "Namaku Arga. Aku menemukanku di pantai pagi ini setelah badai." "Kau dari mana?" Perempuan itu mengernyit, tampak bingung. Ia menggeleng pelan, matanya mencari-cari sesuatu yang tidak terlihat. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat." Arga terkejut mendengar jawaban itu. "Kau tidak ingat siapa dirimu?" Perempuan itu menggeleng lagi.
Aku hanya ingat air dan ombak. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Arga merasa ada yang aneh, tetapi ia tidak ingin membuat perempuan itu panik. Tidak apa-apa. Untuk saat ini, kau bisa beristirahat di sini sampai kau merasa lebih baik. Kita bisa mencari tahu nanti. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu menunduk, tampak lelah. Arga tahu, siapapun dia, perempuan ini pasti mengalami sesuatu yang mengerikan sebelum terdampar di pantai. Ia tidak punya banyak pilihan selain merawatnya sampai kondisinya membaik. Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa dia atau dari mana asalnya. Beberapa hari berlalu, dan perempuan yang ditemukannya di pantai mulai pulih. Ia belum bisa mengingat apapun tentang masa lalunya, tetapi perlahan ia mulai berbicara lebih banyak dengan Arga. Ia akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Laras, nama yang ia yakini sebagai miliknya, meskipun ia tidak tahu dari mana asalnya. Arga dan Laras menjadi semakin dekat seiring waktu. Laras membantu Arga dengan pekerjaan sehari-harinya, mulai dari membersihkan rumah hingga memasak. Ia selalu tersenyum, dan kehadirannya yang penuh kelembutan mulai mengisi kesepian yang selama ini Arga rasakan. Dalam hati, Arga mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan terhadap Laras. Ada sesuatu tentang Laras yang membuatnya merasa hidup, sesuatu yang misterius namun memikat. Namun, meskipun Laras tampak semakin nyaman tinggal di kampung itu, ada satu hal yang membuat Arga penasaran. Laras selalu menghindari laut. Setiap kali Arga pergi melaut, Laras menolak ikut. Bahkan ketika Arga mengajaknya berjalan-jalan di sepanjang pantai, Laras terlihat gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya takut. "Kau takut laut?" tanya Arga suatu hari, saat mereka duduk di depan rumah kecil mereka, memandang ke arah cakrawala. Laras terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan. "Aku tidak tahu. Setiap kali aku melihat laut, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dariku. Tapi aku tidak tahu apa itu." Arga menatapnya dengan penuh perhatian, tetapi tidak mendesak lebih jauh. Ia tahu bahwa ingatan Laras masih samar, dan mungkin saja ia mengalami trauma yang berhubungan dengan laut. Namun, Arga tidak ingin membuatnya merasa tidak nyaman. Ia hanya berharap bahwa suatu hari Laras akan mendapatkan kembali ingatannya, dan semuanya akan jelas. Minggu-minggu berlalu, dan Arga akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Ia telah jatuh cinta pada Laras, bukan hanya karena ia telah merawatnya, tetapi karena Laras telah membawa cahaya ke dalam hidupnya yang sebelumnya sepi. "Laras," kata Arga dengan suara pelan suatu malam, saat mereka duduk di bawah bintang-bintang. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasa telah menemukan seseorang yang sangat berharga dalam dirimu." Laras menatapnya dengan tatapan lembut, namun penuh kebingungan. "Aku juga merasakan hal yang sama, Arga. Tapi aku takut ada sesuatu tentang diriku yang tidak kau ketahui." "Apapun itu," kata Arga dengan keyakinan. "Aku tidak peduli. Aku mencintaimu, Laras." Laras tersenyum, meskipun ada air mata yang menggenang di matanya. "Aku juga mencintaimu, Arga." Dan dengan itu, mereka menikah. Sebuah pernikahan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Namun, tanpa mereka sadari, di balik kebahagiaan itu, ada rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Hari-hari setelah pernikahan Arga dan Laras berjalan dengan penuh kebahagiaan. Meski pernikahan mereka sederhana, cinta yang mereka miliki satu sama lain terasa begitu kuat dan tulus. Laras telah menjadi bagian penting dalam hidup Arga, dan meskipun asal-usulnya masih samar, Arga tidak lagi peduli. Baginya, Laras adalah berkah dari alam yang tidak pernah ia sangka akan datang. Mereka menjalani kehidupan nelayan yang sederhana di kampung Pantai Biru. Arga setiap hari pergi melaut, sementara Laras menjaga rumah dan menyiapkan makanan. Kehidupan mereka tampak seperti mimpi indah. Arga merasa hidupnya kini penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang sebelumnya hanya ia impikan. Ia seringkali menatap Laras dengan penuh rasa syukur. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada hal-hal aneh yang mulai muncul, hal-hal kecil yang tidak bisa diabaikan oleh Arga. Laras, meski selalu tampak bahagia di sisinya,
memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan yang aneh, terutama terkait laut. Setiap kali Arga hendak pergi melaut, Laras tampak enggan mendekati air. Ketika mereka berjalan di tepi pantai, Laras selalu memastikan dirinya tidak pernah terlalu dekat dengan ombak. Setiap kali Arga mengajak Laras menaiki perahu untuk menikmati senja di laut, Laras menolak dengan halus, mengatakan bahwa ia merasa kurang sehat atau tidak ingin berada di atas air. Suatu sore, ketika Arga pulang dari melaut, ia menemukan Laras sedang berdiri di tepi pantai, jauh dari air, menatap laut dengan tatapan aneh. Laras tampak termenung, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya tetapi juga membuatnya takut pada saat yang bersamaan. "Kau baik-baik saja, Laras?" tanya Arga, mendekatinya dengan hati-hati. Laras tersentak, lalu tersenyum lembut, tetapi senyumnya tampak dipaksakan. "Aku baik-baik saja. Hanya merenung." Arga menatapnya dengan mata penuh tanya. "Aku sering melihatmu menghindari laut. Kau tidak suka laut?" Laras menunduk, tangannya memeluk dirinya sendiri seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Aku tidak tahu. Kadang aku merasa ada sesuatu di laut yang memanggilku, tapi di saat yang sama, aku merasa takut. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang salah." Arga mengerutkan kening. Ia belum pernah mendengar Laras berbicara tentang hal ini sebelumnya. "Apakah kau ingat sesuatu dari masa lalumu?" Laras menggeleng pelan. "Tidak. Ingatanku masih samar. Aku hanya setiap kali aku mendekati laut, perasaan itu datang, dan aku tidak bisa menjelaskannya." Arga mendekat dan meraih tangannya. "Apapun yang terjadi, Laras, aku di sini bersamamu. Kita bisa mencari tahu bersama. Tak perlu terburu-buru." Laras tersenyum, kali ini lebih tulus. "Terima kasih, Arga. Aku beruntung memilikimu." Meskipun Laras berusaha menutupi kegelisahannya, Arga tidak bisa mengabaikan hal-hal aneh yang semakin sering muncul. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Arga terbangun di tengah malam dan menemukan tempat tidur di sampingnya kosong. Jantungnya berdegup kencang, dan ia segera bangkit, mencari Laras di seluruh rumah. Ketika ia tidak menemukannya di dalam rumah, ia merasa cemas. Arga keluar dari gubuk, berjalan cepat ke arah pantai. Saat ia mendekati air, ia melihat sosok Laras berdiri sendirian di tepi pantai, memandang ke arah laut yang berkilauan di bawah sinar bulan. Ekor matanya menangkap gerakan Laras yang tampak aneh. Laras sedang berjalan ke arah air, dan setiap langkahnya semakin mendekati ombak. "Laras," panggil Arga, suaranya penuh kecemasan. Laras tersentak dan langsung berbalik. Ekspresinya terlihat bingung dan sedikit terkejut, seolah-olah ia baru saja sadar dari lamunan yang dalam. "Arga, apa yang kau lakukan di sini?" Arga mendekatinya, napasnya masih terengah-engah setelah berlari. "Seharusnya aku yang bertanya. Kenapa kau di sini di tengah malam? Kenapa kau mendekati laut?" Laras menunduk, tampak malu. Aku tidak tahu. Kadang, ketika bulan purnama seperti ini, aku merasa seperti ada sesuatu yang memanggilku. Seolah-olah aku harus pergi ke sana." "Apa yang kau maksud?" tanya Arga, semakin bingung. "Kemana kau merasa harus pergi?" Laras hanya menggeleng lemah. "Aku tidak tahu, Arga. Aku hanya merasa gelisah." Arga meraih bahunya dengan lembut. "Kau tidak sendirian. Apapun yang kau rasakan, aku di sini bersamamu. Kau tidak perlu pergi kemana-mana." Laras tersenyum lemah, tetapi Arga bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Meskipun mereka sudah menikah, meskipun mereka telah berbagi banyak momen bahagia, Laras masih tampak seperti menyimpan rahasia yang tidak ingin ia ungkapkan. Dan Arga merasa semakin bingung setiap harinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun kejadian itu terus menghantui pikirannya, Arga berusaha menjalani kehidupan normal. Ia mencintai Laras lebih dari apapun, dan tidak ingin mempertanyakan hal-hal yang mungkin menyakitinya. Namun, saat ia terus memerhatikan perilaku Laras yang aneh terkait laut, ia tidak bisa menyingkirkan rasa penasaran yang terus tumbuh di hatinya. Warga kampung mulai berbisik tentang Laras.
Mereka melihat bagaimana Laras tidak pernah bergabung dengan kegiatan yang berhubungan dengan laut, meskipun ia tinggal di desa nelayan. Beberapa dari mereka merasa curiga, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak beres tentang asal-usul Laras. Tetapi tidak ada yang berani bertanya langsung kepada Arga, karena mereka tahu betapa ia mencintai istrinya. Suatu hari, Arga mendengar dua tetangga berbicara di pasar ketika ia sedang membeli perbekalan. Mereka berbicara tentang Laras. Dia selalu menghindari laut. "Ya, kau tidak pernah melihatnya mendekat ke pantai," kata salah satu pria tua, sambil menyelipkan ikan ke dalam keranjang. "Iya, aneh sekali," balas temannya. "Aku pernah dengar, orang yang takut laut biasanya menyimpan rahasia besar. Mungkin dia bukan berasal dari sini." Mendengar itu, Arga merasa dadanya sesak. Ia tahu Laras berbeda, tetapi mendengar desas-desus itu hanya memperparah kebingungannya. Namun, ia memutuskan untuk tidak menanggapi dan berjalan pergi, meski pikiran itu terus menghantuinya sepanjang hari. Pada suatu malam, di bawah sinar bulan sabit, Laras tiba-tiba jatuh sakit. Ia mulai merasa lemas dan demam tinggi menyerangnya. Arga, yang sangat khawatir, membawanya ke tempat tidur dan merawatnya. Arga sangat cemas ketika melihat Laras jatuh sakit. Ia belum pernah melihat istrinya sekhawatir ini. Malam itu terasa begitu panjang, dengan Laras terbaring lemah, wajahnya pucat, dan keringat membasahi dahinya. Demam tinggi menyerangnya tanpa peringatan, membuat Arga tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan Laras erat-erat, berharap istrinya segera pulih. "Laras, kau baik-baik saja?" tanya Arga dengan suara pelan, meski ia tahu jawabannya tidak baik. Laras menggeleng lemah, napasnya terengah-engah. "Aku tidak tahu, Arga. Aku merasa sangat lemah, seperti ada sesuatu yang salah." Arga segera berdiri dan menuangkan air ke dalam mangkuk, lalu membasahi kain untuk mengompres dahi Laras. "Kau akan baik-baik saja," katanya, meski hatinya dipenuhi kekhawatiran. "Kita akan pergi ke tabib esok pagi." Namun, seiring berjalannya malam, kondisi Laras semakin memburuk. Tubuhnya yang biasanya sehat tampak begitu rapuh, dan kulitnya mulai memucat dengan cara yang aneh, seolah-olah semua warna hilang dari tubuhnya. Arga tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Laras mulai berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar, seolah-olah ia sedang memanggil seseorang. "Arga." Suaranya lemah dan terputus-putus. "Ada sesuatu yang ingin kukatakan." Arga mendekat, telinganya hampir menempel di bibir Laras. "Apa itu, Laras? Katakan saja." Laras menatapnya dengan mata yang tampak semakin sayu. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Aku tidak ingin menyembunyikan ini lagi darimu, tapi aku takut." Arga merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksudmu, Laras? Ada apa?" Laras berusaha berbicara lagi, tetapi suaranya terlalu lemah. Pada saat itu, Arga tahu bahwa ini bukan sekadar sakit biasa. Sesuatu yang lebih besar, lebih misterius sedang terjadi, dan ia mulai merasa bahwa ini ada hubungannya dengan semua keanehan yang ia perhatikan selama ini. Ketakutan Laras terhadap laut, kebiasaan anehnya saat bulan purnama, dan rahasia yang tampaknya selalu menghantui istrinya. Pagi itu, Arga membawa Laras ke tabib desa, seorang wanita tua yang telah merawat banyak warga kampung selama bertahun-tahun. Tabib itu memeriksa Laras dengan teliti, wajahnya semakin serius seiring waktu. Arga duduk di sudut ruangan, menunggu dengan cemas, matanya tidak lepas dari istrinya yang terbaring di atas ranjang. Tabib itu menggelengkan kepala, lalu berdiri dan mendekati Arga. "Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi padanya," kata tabib dengan suara rendah. "Ini bukan penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik ini, sesuatu yang melibatkan asal-usulnya." Arga menatap tabib dengan kaget. "Apa maksudmu?" Tabib menatap Laras yang masih terbaring lemah. "Aku sudah merawat banyak orang di desa ini, tapi aku belum pernah melihat hal seperti ini. Rasanya seperti tubuhnya menolak sesuatu, seolah-olah dia berada di tempat yang salah." Arga mengerutkan kening. Kata-kata tabib itu semakin membuatnya bingung,
Tetapi di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa ini mungkin terkait dengan masa lalu Laras yang tidak diketahui. Ia tahu Laras telah menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tidak pernah menduga bahwa itu bisa berhubungan dengan kondisi fisiknya yang sekarang semakin memburuk. Malam harinya, Laras akhirnya mulai sedikit pulih, tetapi wajahnya masih pucat dan lemah. Arga duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, sambil menunggu istrinya berbicara. "Aku harus memberitahumu, Arga," kata Laras akhirnya, suaranya serak. Ini semua karena aku bukan manusia biasa." Arga merasa dadanya berdegup kencang, tetapi ia tidak mengatakan apapun, membiarkan Laras melanjutkan. "Aku tidak ingat masa laluku, karena aku bukan berasal dari daratan ini," lanjut Laras dengan suara bergetar. Aku berasal dari laut." Arga tercengang. "Apa maksudmu? Kau berasal dari laut?" Laras menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku adalah Putri Duyung." Kata-kata itu menghantam Arga seperti petir. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sesuatu yang begitu tidak masuk akal. Namun semua tanda-tanda aneh yang pernah dilihatnya sekarang mulai masuk akal, ketakutannya terhadap laut, keengganannya mendekati air, dan kebiasaan anehnya saat bulan purnama. Laras melanjutkan, suaranya semakin lirih. "Aku dikutuk untuk hidup sebagai manusia setelah melarikan diri dari lautan. Aku kehilangan ingatanku ketika terdampar di pantai, tetapi sekarang aku mulai mengingat semuanya. Aku tidak bisa tinggal di darat selamanya, Arga. Aku merasakan panggilan laut semakin kuat, dan aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan." Arga menggenggam tangan Laras lebih erat, perasaannya campur aduk antara cinta, kebingungan, dan ketakutan. "Laras, aku tidak peduli siapa dirimu. Aku mencintaimu, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Apa yang bisa kita lakukan?" Laras menatapnya dengan air mata yang terus mengalir. "Aku tidak tahu, Arga. Tetapi laut selalu memanggilku kembali, dan suatu hari aku harus kembali. Jika tidak, aku mungkin akan mati di sini, di darat." Arga merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Istrinya, yang selama ini ia cintai dengan sepenuh hati, ternyata bukan manusia biasa. Dan lebih dari itu, ia mungkin akan kehilangan Laras, baik karena penyakit aneh ini, atau karena panggilan laut yang tidak bisa diabaikan. Ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Namun, di dalam hatinya, Arga tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mencintai Laras, dan ia akan melakukan apapun untuk menjaga istrinya tetap di sisinya. Tetapi, ia juga mulai menyadari bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang mungkin berada di luar kendalinya, termasuk takdir Laras sebagai Putri Duyung. Waktu terus berlalu, dan meskipun Arga kini mengetahui rahasia besar Laras, ia tetap mencintainya tanpa syarat. Setelah pengakuan Laras sebagai Putri Duyung, kehidupan mereka tidak pernah benar-benar sama. Arga merasakan jarak yang tidak kasat mata antara mereka. Sebuah dunia yang tidak bisa ia masuki, dunia laut yang selama ini Laras tinggalkan. Namun, ia terus berusaha untuk menjaga kebahagiaan mereka. Menjalani hari-hari bersama meski selalu dihantui oleh ketakutan bahwa suatu hari, laut akan mengambil Laras darinya. Namun, kebahagiaan datang dalam bentuk yang tak terduga. Suatu hari, Laras memberitahu Arga bahwa ia mengandung anak mereka. Kabar itu seolah menjadi sinar cahaya dalam kehidupan yang mulai diliputi keraguan dan kecemasan. Bagi Arga, ini adalah harapan baru, sebuah alasan untuk percaya bahwa kehidupan mereka bisa terus berjalan, meski masa lalu Laras sebagai Putri Duyung terus menghantui. "Arga," Laras berkata dengan lembut sambil memegang tangannya. "Aku tahu ini mungkin sulit, tapi aku ingin kita bahagia bersama anak kita." Arga tersenyum, meskipun hatinya masih sedikit khawatir. "Aku akan selalu berada di sini bersamamu, Laras. Kita akan membesarkan anak kita bersama." Namun, selama masa kehamilannya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kondisi Laras tampak tidak stabil. Kadang-kadang ia terlihat sangat kuat dan sehat, tetapi di hari-hari tertentu ia menjadi sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada saat ia pertama kali jatuh sakit. Arga mencoba untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya di depan Laras,
Tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kelahiran ini mungkin berbeda dari yang lain, bahwa sesuatu yang tidak normal sedang terjadi. Pada bulan-bulan terakhir kehamilan Laras, tanda-tanda aneh mulai muncul. Kadang, ketika Laras berbaring di tempat tidur, Arga melihat kilauan samar di kulit perutnya, seperti sisik halus yang berkilauan di bawah cahaya. Namun, ketika ia memeriksanya lebih dekat, kilauan itu menghilang, seolah-olah hanya bayangan. Laras pun sering berbicara dalam tidurnya, menyebutkan hal-hal tentang laut, ombak, dan kedalaman yang tidak bisa Arga pahami. Laras juga semakin sering mengalami mimpi buruk tentang laut, di mana ia merasa ditarik kembali ke dalam air, seolah-olah ada kekuatan besar yang menginginkannya kembali. Di tengah mimpi buruk itu, Laras seringkali terbangun dengan ketakutan. Tetapi setiap kali ia melihat Arga di sisinya, ia akan menenangkan diri, mencoba percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada malam kelahiran, suasana di kampung Pantai Biru sangat tenang, jauh berbeda dari badai yang terjadi ketika Arga pertama kali menemukan Laras. Malam itu, bulan bersinar penuh di langit, dan angin laut bertiup lembut melalui jendela rumah mereka. Laras mulai merasakan kontraksi, dan Arga segera berlari untuk memanggil tabib desa. Beberapa warga yang mendengar kabar itu pun datang untuk membantu, termasuk beberapa tetangga yang peduli pada keadaan Laras. Di dalam rumah, suasana tegang. Laras terlihat sangat kesakitan, wajahnya pucat, dan keringat membasahi dahinya. Arga duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat, sementara tabib sibuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk persalinan. "Semua akan baik-baik saja, Laras," kata Arga dengan suara penuh harapan. "Kau kuat. Kita akan melihat anak kita sebentar lagi." Namun, di tengah-tengah proses kelahiran itu, hal yang tak terduga terjadi. Saat bayi mereka akhirnya lahir, Arga dan semua orang yang ada di sana terkejut melihat bayi itu. Bayi itu sehat dan menangis keras, tetapi tubuhnya berbeda. Kaki bayi mereka, yang seharusnya terlihat seperti bayi manusia biasa, ditutupi oleh sisik-sisik halus berwarna biru kehijauan. Kilau sisik itu berkilauan dalam cahaya bulan yang masuk melalui jendela, mirip dengan sisik ikan atau makhluk laut. Tabib dan warga yang membantu melahirkan terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Arga, yang telah mengetahui bahwa Laras adalah putri duyung, tidak pernah membayangkan bahwa anak mereka akan lahir dengan tanda-tanda seperti itu. Seluruh ruangan dipenuhi keheningan yang memekakan, hanya diiringi oleh suara tangisan bayi yang memecah keheningan. Laras, yang sangat lelah setelah melahirkan, membuka matanya dan melihat bayinya. Ketika ia melihat sisik-sisik di kaki anaknya, air mata mengalir di pipinya. "Aku tahu ini akan terjadi," bisiknya. Arga menatapnya dengan penuh kebingungan dan ketakutan. "Apa maksudmu, Laras?" Laras menahan napas sejenak sebelum berbicara. "Aku adalah putri duyung, Arga. Dan anak kita, dia juga terhubung dengan laut. Aku sudah tahu sejak awal, bahwa jika aku melahirkan di darat, anak kita akan terlahir dengan tanda-tanda ini." Tabib, yang masih terkejut, berdiri dan mendekati Arga. Ini sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang bisa kau ceritakan kepada kami, Laras?" Laras menggelengkan kepala, masih lemah. "Aku dikutuk untuk hidup sebagai manusia di darat, tetapi kutukan itu tidak sepenuhnya hilang. Laut masih terhubung denganku, dan sekarang anak kita juga terikat dengan dunia laut." Arga merasakan ketakutan yang mendalam. "Apa maksudmu? Apakah anak kita akan baik-baik saja?" Laras menatap anak mereka dengan penuh cinta, tetapi juga dengan rasa takut yang dalam. "Aku tidak tahu, Arga. Tetapi anak kita mungkin terperangkap di antara dua dunia, darat dan laut. Jika dia tidak mendapatkan air laut, sisik-sisik itu mungkin akan tumbuh lebih banyak. Dan suatu hari dia mungkin harus kembali ke laut, seperti aku." Arga merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Cintanya kepada Laras begitu besar, tetapi kenyataan bahwa anak mereka mungkin tidak bisa hidup normal membuatnya sangat takut. "Apa yang harus kita lakukan?" Laras menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu, Arga.
Tetapi laut selalu memanggilku, dan suatu hari aku harus kembali. Mungkin anak kita juga akan dipanggil oleh laut, dan aku tidak bisa melawan panggilan itu. Malam itu, meskipun bayi mereka tertidur dengan tenang di pelukan Laras, hati Arga dipenuhi dengan kecemasan dan kebingungan. Kehidupannya yang dulu sederhana kini dipenuhi oleh misteri yang lebih dalam daripada yang bisa ia pahami. Laut, dengan segala rahasianya, telah mengambil tempat di keluarganya, dan kini ia harus mencari cara untuk melindungi keluarganya dari kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hari-hari setelah kelahiran anak mereka diwarnai dengan campuran kebahagiaan dan kecemasan. Arga dan Laras sangat mencintai anak mereka, tetapi ketakutan tentang masa depan si kecil terus menghantui mereka. Kaki bayi itu, yang ditutupi sisik halus berwarna biru kehijauan, menjadi pengingat bahwa darah laut mengalir di dalam dirinya. Warga kampung yang membantu saat kelahiran pun mulai berbisik-bisik tentang hal yang terjadi malam itu, menyebarkan desas-desus yang menambah tekanan bagi keluarga Arga. Meskipun begitu, Arga tidak menyerah. Ia merawat anaknya dengan penuh cinta, mengabaikan apa yang mungkin dikatakan orang lain. Namun, di balik itu semua, ia tahu ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Berapa lama mereka bisa mempertahankan kehidupan normal ini? Bagaimana mereka bisa menghindari takdir yang menunggu anak mereka? Takdir yang terikat pada lautan? Laras, yang tampak semakin lemah setiap harinya, juga merasakan bahwa waktunya semakin dekat. Ia masih terhubung dengan laut. Dan meskipun ia sangat mencintai Arga dan anak mereka, ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan panggilan laut selamanya. Suatu malam, ketika bulan kembali bersinar penuh di atas kampung Pantai Biru, Laras duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela yang menghadap ke laut. Arga, yang duduk di sampingnya sambil menggendong anak mereka yang sedang tidur, merasakan ketegangan dalam udara malam itu. "Laras," panggil Arga dengan suara pelan. "Apa yang sedang kau pikirkan?" Laras menatapnya, matanya penuh dengan kelelahan dan kesedihan. "Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, Arga. Laut sudah mulai memanggilku kembali. Aku merasakannya setiap malam semakin kuat." Arga menghela napas panjang, memandang istrinya dengan tatapan penuh kasih dan kesedihan. "Apa itu berarti kau harus pergi?" Laras menunduk, menahan air mata. "Aku tidak ingin meninggalkanmu, atau anak kita. Tapi jika aku tetap tinggal di sini, aku akan semakin lemah, dan anak kita mungkin akan terkena dampaknya juga." Kata-kata itu menghantam hati Arga seperti pisau. Selama ini, ia tahu bahwa Laras mungkin harus kembali ke laut, tetapi ia tidak pernah siap untuk menghadapi kenyataan tersebut. Laras adalah cinta dalam hidupnya, dan gagasan tentang kehilangan dirinya terasa seperti hal yang tak mungkin bisa ia terima. "Apakah tidak ada cara lain?" tanya Arga, suaranya penuh dengan harapan yang tersisa. "Apakah kau benar-benar harus pergi?" Laras menggeleng pelan, lalu menatap anak mereka yang tertidur dengan damai. "Aku ingin tetap bersamamu dan melihat anak kita tumbuh. Tapi jika aku tetap di sini, aku akan semakin lemah, dan laut akan menagih apa yang menjadi miliknya." "Dan anak kita?" tanya Arga dengan nada bergetar, ketakutan bahwa si kecil juga akan dipanggil oleh laut. Laras menghela napas panjang. "Anak kita mungkin akan merasakan panggilan laut juga suatu hari nanti. Darah laut mengalir dalam dirinya, Arga. Tetapi ia masih memiliki banyak waktu. Kau harus menjaganya, melindunginya, dan mencintainya dengan seluruh hatimu, seperti kau mencintaiku." Arga merasa hatinya pecah mendengar kata-kata itu. Namun, ia tahu bahwa ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. "Kapan kau akan pergi?" Laras menatap laut yang tenang di kejauhan. "Aku harus pergi malam ini. Laut memanggilku lebih kuat ketika bulan purnama penuh." Air mata mengalir di pipi Arga, meskipun ia berusaha menahannya. "Bagaimana aku bisa menjalani hidup tanpa dirimu?" Laras tersenyum lembut, meskipun air mata juga membasahi wajahnya. "Kau akan baik-baik saja, Arga. Kau adalah pria yang kuat, dan kau akan menjadi ayah yang hebat bagi anak kita. Aku selalu bersamamu, meski tidak di sini." Malam itu, Laras menggendong anak mereka untuk yang terakhir kalinya.
Ia memeluk bayi itu dengan penuh cinta, mencium keningnya, dan berbisik, "Ibu akan selalu ada untukmu, meski jauh di kedalaman laut. Jadilah anak yang kuat." Arga berdiri di sampingnya, merasakan kehampaan yang semakin besar. Setelah beberapa saat, mereka berjalan bersama menuju pantai, di mana laut berkilau di bawah sinar bulan purnama. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin yang selalu mengingatkan Arga akan hari-hari bahagianya bersama Laras. Saat mereka tiba di tepi pantai, Laras berhenti dan menatap Arga dengan mata penuh kasih. "Aku mencintaimu, Arga. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku." Arga menahan isakannya, lalu memeluk Laras untuk terakhir kalinya. "Aku juga mencintaimu, Laras. Aku tidak akan pernah melupakanmu." Laras tersenyum dan melepaskan pelukan Arga. Perlahan-lahan, ia berjalan menuju air. Kakinya mulai menyentuh ombak yang datang dengan lembut. Arga berdiri di tepi pantai, menahan diri agar tidak memanggilnya kembali, karena ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil Laras. Ketika tubuh Laras mulai menyatu dengan laut, ekornya yang berkilauan muncul kembali, menggantikan kaki manusianya. Kilauan sisik zamrud berpendar dalam cahaya bulan, dan dalam sekejap, Laras meluncur ke dalam air dengan anggun, seperti makhluk laut yang selalu menjadi bagian dari dirinya. Arga berdiri di sana, menatap kosong ke arah laut, menyaksikan Laras menghilang di antara ombak yang berkilauan. Angin laut bertiup lembut di sekelilingnya, seolah-olah berbisik, membawa pesan terakhir dari Laras. Arga tahu bahwa meskipun Laras telah kembali ke laut, cinta mereka akan selalu hidup di dalam hatinya. Pagi datang dengan tenang. Kampung Pantai Biru kembali diselimuti ketenangan seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang berubah. Tetapi bagi Arga, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setiap kali ia memandang laut, ia akan teringat pada Laras, cinta sejatinya yang datang dari kedalaman laut dan kembali ke tempat asalnya. Ia tahu bahwa suatu hari, anak mereka mungkin akan merasakan panggilan laut yang sama. Tetapi hingga saat itu tiba, Arga bertekad untuk membesarkan anak mereka dengan penuh cinta, seperti yang dijanjikannya kepada Laras. Setiap malam, ia akan duduk di tepi pantai, menatap lautan yang tenang, dan berbicara dengan Laras dalam hatinya, mengenang setiap momen yang mereka habiskan bersama. Meski Laras telah kembali ke laut, cinta mereka tetap abadi, mengalir seperti ombak yang tak pernah berhenti.